Juru taktik Timnas Indonesia John Herdman resmi mengumumkan daftar 44 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi agenda FIFA Matchday Juni 2026 mendatang. Namun di tengah banyaknya nama yang dipanggil, publik justru menyoroti absennya salah satu pemain keturunan di posisi bek kiri, Dean James. Bek milik Go Ahead Eagles tersebut kembali tidak masuk dalam radar pilihan John Herdman untuk agenda internasional bulan depan. Situasi ini pun memunculkan banyak pertanyaan dari pecinta sepak bola Indonesia mengenai alasan dibalik absennya Dean James dari skuad Garuda. Setelah ditelusuri, faktor utama yang membuat Dean James gagal dipanggil ternyata berkaitan dengan kondisi fisiknya. Pemain 25 tahun itu dikabarkan sedang tidak berada dalam kondisi bugar untuk bertanding. Masalah kebugaran yang dialaminya di level klub secara langsung membuat peluangnya untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia tertutup. Hingga saat ini, pelatih Go Ahead Eagles, Melvin Boyle, juga masih belum memberikan penjelasan detail terkait jenis cedera maupun berapa lama waktu pemulihan yang dibutuhkan Dean James. Program naturalisasi pemain keturunan yang terus dijalankan PSSI tampaknya masih akan berlanjut dalam waktu dekat. Setelah sukses mendatangkan Ole Romeni, kini muncul satu nama besar lain yang mulai ramai dibicarakan publik, yakni pemain Aston Villa, Ian Maatsen. Nama Ian Maatsen langsung mencuri perhatian karena dirinya diketahui memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakek dan neneknya. Munculnya nama Maatsen pun memunculkan spekulasi bahwa ia berpotensi membela Timnas Indonesia jika terus kesulitan mendapat tempat di Timnas Belanda Senior. Spekulasi tersebut semakin kuat setelah Ian Maatsen secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya karena tidak mendapat kesempatan bermain bersama Timnas Belanda pada Euro 2025 lalu. Dalam wawancara terbarunya, pemain 23 tahun itu mengaku kecewa belum dipercaya tampil di level senior. Jika suatu saat Ian Maatsen benar-benar memilih membela Timnas Indonesia, tentu hal itu akan menjadi kabar besar bagi sepak bola tanah air. Sebab kualitas pemain Aston Villa tersebut berada di level yang sangat tinggi. Bahkan nilai pasar Ian Maatsen disebut mencapai sekitar 700 miliar rupiah, menjadikannya salah satu pemain keturunan dengan harga pasar tertinggi yang pernah dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Kehadirannya tentu bisa menjadi tambahan kekuatan besar bagi skuad Garuda yang sedang membangun mimpi tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sinyal bergabungnya bek Leeds United Pascal Struijk juga kembali menguat dalam beberapa hari terakhir. Hal itu dipicu oleh dua momen yang terjadi hampir bersamaan, yakni kunjungan mendadak asisten pelatih Timnas Indonesia, Simon Grayson, ke Leeds United, serta unggahan terbaru dari Pascal Struijk di media sosial. Simon Grayson, yang kini menjadi bagian dari staf kepelatihan John Herdman, mendadak terlihat mengunjungi markas Leeds United. Kunjungan tersebut langsung memicu berbagai spekulasi di kalangan pendukung Timnas Indonesia. Tak lama setelah itu, Pascal Struijk juga mengunggah beberapa foto di media sosial pribadinya. Namun ada satu detail kecil yang langsung mencuri perhatian publik, yaitu tato baru bergambar burung Garuda di bagian kakinya. Seperti diketahui, Pascal Struijk memang memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga ayahnya yang berasal dari Surabaya. Karena itu munculnya tato Garuda tersebut langsung dianggap sebagai sebuah kode keras oleh banyak pendukung Timnas Indonesia. Kini publik pun mulai bertanya-tanya, apakah kunjungan Simon Grayson ke Leeds United berkaitan dengan peluang Pascal Struijk untuk segera memperkuat skuad Garuda di masa mendatang? Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyoroti persoalan utama skuad Garuda yang dinilainya masih kurang tajam saat menghadapi lawan. Menurutnya, masalah tersebut bukan semata karena absennya striker murni, melainkan pola pikir para pemain di lapangan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Timnas Indonesia sebenarnya mampu tampil dominan, namun sering kesulitan mengubah peluang menjadi gol. Situasi itu terlihat saat skuad Garuda gagal mengalahkan Bulgaria pada ajang FIFA Series 2026 akibat penyelesaian akhir yang belum maksimal. Sebelumnya, kehadiran Ole Romeni sempat memberi harapan baru untuk lini depan Timnas Indonesia. Namun, cedera parah yang dialaminya membuat sang pemain harus menepi cukup lama. Herdman pun menegaskan bahwa perubahan terbesar yang dibutuhkan Timnas Indonesia saat ini adalah mentalitas seluruh pemain di lapangan. Ex-pelatih Timnas Kanada tersebut menilai urusan mencetak gol tidak boleh hanya dibebankan kepada striker semata. Menurutnya, semua pemain harus siap memanfaatkan peluang yang muncul di pertandingan.
Ia bahkan meminta para pemain bertahan ikut aktif membantu serangan demi menciptakan variasi permainan yang lebih berbahaya. Selain itu, Hartman juga menyoroti gaya bermain timnas Indonesia yang selama ini terlalu mengandalkan serangan balik cepat. Menurutnya, pendekatan seperti itu membuat tim kesulitan ketika menghadapi lawan yang bermain bertahan. Meski begitu, Hartman menilai fondasi permainan timnas Indonesia sebenarnya sudah cukup baik, terutama di sektor pertahanan. Karena itu, fokus utama tim pelatih saat ini adalah meningkatkan kualitas permainan di area sepertiga akhir lapangan. Performa Dean Zendenberg di Liga 2 Belanda kembali menjadi sorotan setelah dirinya tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick untuk VVV Venlo saat menghadapi SC Cambuur. Penampilan tersebut semakin menegaskan kualitasnya sebagai predator di lini depan. Sepanjang musim ini, striker berdarah Depok itu telah mengoleksi total 11 gol di kompetisi kasta kedua Belanda. Catatan tersebut membuat namanya terus dikaitkan dengan program naturalisasi PSSI. Dean Zendenberg dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengatasi krisis striker yang selama ini dialami timnas Indonesia. Selain memiliki naluri gol yang tajam, pemain bertinggi 188 cm tersebut juga unggul dalam duel udara dan sangat efektif memanfaatkan bola-bola atas. Masalah kekurangan striker memang sudah lama menjadi pekerjaan rumah timnas Indonesia, bahkan sejak era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert. Dalam waktu dekat, skuad asuhan John Hartman sendiri akan menghadapi agenda penting FIFA Matchday pada 1 hingga 9 Juni mendatang. Dengan performa yang terus meningkat, Dean Zendenberg kini menjadi salah satu kandidat terkuat untuk segera memperkuat timnas Indonesia. Proyek regenerasi skuad Garuda kini terus digencarkan oleh John Hartman. Salah satu talenta muda yang mulai masuk radar pantauan adalah pemain asal Jerman, Laurin Ulrich. Hartman secara terbuka mengakui bahwa dirinya sedang memantau sejumlah pemain diaspora di berbagai negara untuk masa depan timnas Indonesia. Pernyataan tersebut membuat nama Laurin Ulrich langsung mencuri perhatian publik. Gaya bermain pemain muda tersebut bahkan disebut-sebut mirip dengan bintang Liverpool, Florian Wirtz. Beberapa pemandu bakat menilai Ulrich sebagai gelandang modern yang memiliki fleksibilitas tinggi serta visi bermain yang sangat baik. Saat ini, Laurin Ulrich tengah memperkuat FC Magdeburg sebagai pemain pinjaman dari VfB Stuttgart. Penampilannya di Bundesliga 2 musim ini juga cukup impresif, dengan catatan 3 gol dan 3 assist dari 33 pertandingan. Kualitas Laurin Ulrich bahkan sudah diakui di Jerman, setelah dirinya berhasil menembus skuad timnas Jerman U20. Dengan usia yang masih muda dan potensi besar yang dimilikinya, Laurin Ulrich kini mulai disebut sebagai salah satu proyek masa depan yang sangat menarik bagi timnas Indonesia.